तुम्हारे पुत्र ने मेरा हृदय जो कठिनाई नहीं जानता वही कठिनाइयों से पार उतर. Episode sebelumnya, Adirata dijatuhi hukuman mati demi menyelamatkan ayahnya karena mengikuti perlombaan untuk mencari dan membawa Maharesi Vyasa ke Hastinapura sebelum fajar tiba. Dalam perjalanan, Karna sempat bertemu rombongan Sangkuni, meski diremehkan karena tetap yakin bahwa dialah yang akan berhasil. Dengan tekad kuat, ia melanjutkan perjalanannya tanpa rasa takut. Setelah lama mencari jalan menuju tempat pertapaan Sang Resi, sesuatu yang aneh tiba-tiba terjadi. Sangkuni dan Karna kembali bertemu. Namun yang mengejutkan, mereka ternyata kembali berada di halaman Hastinapura, tempat mereka memulai perjalanan. Sangkuni dan para prajurit langsung panik dan kebingungan. Mereka merasa seperti dipermainkan kekuatan gaib. Menurut mereka, mustahil bisa kembali ke tempat semula tanpa sadar, padahal tujuan mereka adalah Badrinath. Sangkuni mulai curiga bahwa Maharesi Vyasa sengaja mempermainkan mereka agar tidak bisa menemukan jalannya. Namun karena tidak ingin membuang waktu dengan kebingungan, baginya hanya ada satu tujuan, menyelamatkan ayahnya. Tanpa banyak bicara, ia kembali memacu kudanya untuk mencari jalan lain. Melihat tekad Karna, Sangkuni segera memerintahkan beberapa prajurit untuk mengikuti anak itu. Ia meminta mereka memberi tanda panah api ke langit jika menemukan jalan yang benar, sementara dirinya memilih pergi ke arah berbeda. Anehnya, setelah menempuh perjalanan lagi, Sangkuni dan Karna justru kembali bertemu di tempat yang sama. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana bisa terus kembali ke Hastinapura. Sangkuni semakin yakin bahwa semua ini adalah kekuatan gaib Sang Resi. Saat mereka memandang ke arah Hastinapura dengan penuh kebingungan, tiba-tiba sebuah portal misterius terbuka di hadapan mereka. Seketika pemandangan kerajaan berubah mengerikan. Istana Hastinapura tampak hitam dan gelap, seperti diselimuti kehancuran. Namun kejadian aneh itu belum berakhir. Tidak lama kemudian bumi tiba-tiba terbelah di depan mereka, membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Radha, Satyasena, dan Shon datang mengunjungi Adirata di dalam tahanan. Saat mengetahui Karna pergi mencari Maharesi Vyasa, Adirata langsung menegur Radha dengan penuh kecemasan. Ia tidak mengerti kenapa Radha membiarkan Karna pergi sendirian, padahal Karna masih anak-anak dan bisa saja celaka dalam perjalanan. Namun Shon dengan penuh keyakinan mencoba menenangkan ayahnya. Ia percaya pada Karna karena selama ini kakaknya selalu menepati janji. Satyasena juga ikut menenangkan Adirata. Menurutnya, akar pohon yang lembut saja mampu menembus tanah yang keras, dan Karna pasti mampu melewati semua rintangan untuk membawa Maharesi Vyasa sebelum matahari terbit. Tiba-tiba, Madanjai datang sambil tertawa sinis. Ia berkata bahwa semua usaha Karna akan sia-sia. Menurutnya, keadilan mungkin masih bisa menunggu, tetapi balas dendam tidak akan menunggu siapapun. Dengan penuh kepuasan, ia menegaskan bahwa Adirata si kusir pasti mati sebelum fajar tiba. मेरी Sangkuni akhirnya berhasil memanjat kembali dari longsoran tanah, meskipun sebelumnya ia tega menjatuhkan prajuritnya sendiri yang meminta pertolongan. Saat melihat sekeliling, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang meminta tolong. Ketika menoleh ke arah tebing, Sangkuni terkejut melihat Karna sedang berjuang menyelamatkan diri agar tidak jatuh ke jurang. Melihat keadaan itu, Sangkuni justru tertawa mengejek sambil memuji keberanian Karna. Ia bahkan mengulurkan tangan untuk membantu anak itu naik. Namun Karna menolak bantuan tersebut. Ia berkata bahwa pamannya pernah mengajarkan agar tidak meminta bantuan pada yang lebih kuat dan tidak berhenti membantu yang lebih lemah. Dengan tekad kuat, Karna terus memanjat sendiri hingga akhirnya berhasil naik ke atas tebing. Setelah itu Sangkuni segera memanggil para prajuritnya, namun para prajurit justru ketakutan. Mereka berkata bahwa mereka memang bisa melawan musuh biasa, tetapi tidak mampu menghadapi sihir dan kekuatan goib di tempat itu. Sangkuni marah besar dan mengancam akan menghukum mati mereka. Namun para prajurit menjawab bahwa mengikuti perintah Sangkuni pun hanya akan membawa mereka menuju kematian. Mereka yakin akan ada lebih banyak kekuatan goib di depan sana. Karena ketakutan, seluruh prajurit akhirnya melarikan diri meninggalkan Sangkuni seorang diri.
Setelah para prajurit pergi karena menunjuk ke arah tertentu dan berkata bahwa dirinya akan terus maju ke sana, Sangkuni memperingatkan bahwa ia bisa merasakan kekuatan besar di tempat tersebut. Namun karena justru semakin yakin bahwa Maharesi Vyasa pasti berada di sana, tanpa ragu ia langsung melanjutkan perjalanan. Sangkuni yang kebingungan akhirnya memutuskan mengikuti Karna dari belakang. Sementara itu di penjara, Madhanjay terus menyiksa Adirata sambil berkata bahwa sekarang belum waktunya Adirata mati. Di dalam penjara, Madhanjay terus menyiksa Adirata sambil menikmati penderitaannya. Dengan nada sinis, ia berkata bahwa Karna adalah anak yang luar biasa, bahkan seperti makhluk ilahi. Menurutnya, orang miskin dan lemah tidak mungkin memiliki anak sehebat itu. Madhanjay lalu mengingatkan bahwa pohon yang berbuah lebat pasti akan dilempari batu, dan merak dengan bulu indah selalu hidup dalam bahaya. Luka-luka di tubuh Adirata katanya akan menjadi pengingat akibat menghina penjaga desa. Sementara itu, Karna dan Sangkuni terus berjalan menembus hutan yang gelap. Tiba-tiba terdengar suara seseorang meminta tolong. Karna langsung merasa ada orang yang sedang membutuhkan bantuan. Namun Sangkuni menganggap semua itu hanyalah ilusi dan meminta Karna terus melanjutkan perjalanan karena mereka tidak punya waktu. Tetapi suara rintihan itu kembali terdengar, memohon agar dibebaskan dari penderitaan. Karna mulai ragu untuk pergi begitu saja, sedangkan Sangkuni tetap bersikeras bahwa saat itu yang terpenting adalah menyelamatkan Gandhari dan menemukan Maharesi Vyasa. Ia tidak peduli pada masalah orang lain. Namun suara minta tolong itu kembali terdengar semakin jelas. Di Hastinapura, Gandhari terus menunggu kabar tentang Maharesi Vyasa. Saat Dhritarashtra datang, Gandhari langsung bertanya apakah sang resi akan datang. Namun Dhritarashtra berkata dingin bahwa Vyasa tidak akan datang dan impian Gandhari menjadi seorang ibu telah hancur. Gandhari tidak percaya. Baginya anugerah Dewa Siwa tidak mungkin sia-sia. Tetapi Dhritarashtra justru menyebut semua itu sebagai nasib buruk. Menurutnya hanya orang yang beruntung yang pantas menerima anugerah, sedangkan Gandhari tidak cukup beruntung untuk menjadi Ratu Hastinapura. Bahkan ia berkata bahwa saat matahari terbit nanti, dirinya akan meninggalkan Gandhari. Di tengah perjalanan, Karna akhirnya menemukan seorang kakek yang terluka dan terjebak. Tanpa berpikir panjang, Karna segera menolongnya. Setelah berhasil diselamatkan, kakek itu berterima kasih karena Karna telah menyelamatkan nyawanya. Namun Karna tidak ingin membuang waktu. Ia hanya meminta sang kakek mengikat lukanya dengan kain karena dirinya harus segera pergi. Sebelum Karna melanjutkan perjalanan, sang kakek bertanya apa yang dilakukan anak kecil seperti dirinya di tempat berbahaya itu. Karna menjelaskan bahwa ia sedang mencari Maharesi Vyasa dan harus membawanya ke Hastinapura sebelum matahari terbit demi menyelamatkan nyawa ayahnya. Kakek itu berkata bahwa Vyasa tidak akan meninggalkan pertapaannya begitu saja. Namun Karna tetap yakin. Ia berkata bahwa demi ayahnya, ia bahkan siap menggendong Maharesi Vyasa di atas kepalanya. Kakek itu memuji keyakinan Karna, tetapi mengingatkan bahwa setiap kekuatan tetap memiliki batas. वृक्ष प्रतिकार नहीं करता। मैं नहीं जानता। Karena dengan percaya diri berkata bahwa dirinya bahkan mampu mengangkat pohon besar. Namun sang kakek menjelaskan bahwa pohon tidak memiliki tujuan dan tidak akan melawan, sedangkan menggoyahkan tujuan seseorang jauh lebih sulit. Karna terdiam karena tidak tahu jawabannya. Kakek itu lalu bertanya lagi, jika Karna begitu teguh pada tujuannya, kenapa ia tetap berhenti untuk menolong orang asing yang memanggilnya? Karna menjawab sederhana, karena kakek itu sedang kesakitan. Sang kakek tersenyum mendengar jawaban tersebut. Ia mengatakan bahwa bukan hanya itu alasan sebenarnya, lalu meminta Karna memikirkannya sendiri. Setelah itu kakek tersebut mempersilahkan Karna melanjutkan perjalanan sambil mendoakan agar ia berhasil. Namun tanpa diketahui Karna, kakek itu sebenarnya adalah Dewa Surya yang sedang menyamar mengawasi putranya.
Di sisi lain, Radha, Satyasena, dan Sean mendengar suara jeritan Adirata dari dalam tahanan. Mereka langsung panik dan mencoba masuk untuk menghentikan penyiksaan itu. Namun para prajurit menghadang mereka dan melarang siapapun masuk. Radha terus memohon sambil menangis agar diizinkan menemui suaminya. Ia yakin para prajurit sedang menyiksa Adirata, tetapi para penjaga tetap menahannya dengan kasar. Di tengah kepanikan itu, Sean hanya bisa berharap karena segera kembali. Dalam hatinya ia terus memohon agar kakaknya datang menyelamatkan ayah mereka. Radha pun menangis penuh harap sambil memanggil nama karena sekarang hanya karena satu-satunya harapan keluarga mereka. Di dalam penjara, Adirata terus menjerit kesakitan sementara Madahanjay tanpa belas kasihan terus menyiksanya. Sambil menaburkan garam ke luka-luka Adirata, Madahanjay berkata bahwa rasa perih itu sama seperti luka harga dirinya akibat ulah Karna. Ia mengejek usaha Karna yang pergi mencari Maharesi Vyasa demi membebaskan ayahnya. Menurut Madahanjay, Karna terlalu bodoh karena Adirata pasti akan mati sebelum raja sempat memberi pengampunan. Salah satu prajurit bahkan bertanya kenapa Adirata tidak langsung dipenggal saja. Namun Madahanjay menjelaskan bahwa aturan kerajaan hanya mengizinkan eksekusi dilakukan saat pagi hari. Lagi pula, menurutnya jauh lebih menyenangkan melihat Adirata menderita perlahan dibanding membunuhnya dengan cepat. Karena itu, ia memerintahkan para prajurit terus memukuli Adirata sampai mati. Meski tubuhnya penuh luka, Adirata tetap menantang Madahanjay. Ia berkata agar Madahanjay tidak terlalu yakin, karena sebelum pagi tiba, Karna pasti akan berhasil. Menurutnya, tidak ada kekuatan di dunia yang mampu menghentikan putranya. Di Hastinapura, Gandari duduk memeluk gumpalan daging yang merupakan anaknya. Dengan penuh kesedihan ia berkata bahwa jika anak itu mati, maka hidupnya juga sudah tidak berarti lagi. Sebelum Dhritarashtra meninggalkannya, Gandari ingin mengakhiri hidup bersama anaknya. Ia lalu berjalan menuju sungai Gangga sambil berkata bahwa air suci Gangga mampu menghapus semua dosa. Sementara itu, karena dengan tubuh penuh luka dan panah yang masih menancap di badannya, dengan napas lemah ia bersumpah bahwa dirinya tidak akan mati sebelum berhasil membawa Maharesi Vyasa ke Hastinapura dan mempertemukannya dengan Ratu Gandari. Setelah mengucapkan sumpah itu, Karna perlahan bangkit berdiri. Dengan menahan rasa sakit luar biasa, ia mulai mencabut satu persatu panah yang menancap di tubuhnya. Saat jebakan panah kembali menyerang, karena tiba-tiba teringat ucapan kakek tua yang sebelumnya ia tolong di hutan. Kakek itu pernah berkata, bagaimana mungkin seseorang bisa menggoyahkan tekad orang lain hanya dengan kekuatan. Ia juga bertanya kenapa Karna tetap datang menolongnya meskipun sedang mengejar tujuan besar. Mengingat semua itu, Karna akhirnya mulai memahami sesuatu. Ia sadar bahwa semua rintangan yang menyerangnya bukanlah nyata, melainkan ilusi untuk menggoyahkan tekadnya. Karna berkata dalam hati bahwa sang pelindung tidak muncul karena semua itu hanyalah sihir. Bertapa adalah tujuan Maharesi Vyasa, sehingga tekad sang resi tidak mungkin goyah oleh kekuatan ataupun perlawanan. Resi hanya akan terganggu jika Karna menyerah dan memohon kepadanya. Akhirnya Karna berhenti melawan. Dengan rendah hati ia menyerah dan memohon kepada sang resi. Tidak lama kemudian, Maharesi Vyasa akhirnya muncul di hadapan Karna. Sang resi memuji Karna karena demi menjaga ketenangannya, ia telah menciptakan banyak rintangan dan ilusi. Namun dari semua orang, hanya Karna yang berhasil melewati semuanya dan sampai ke tempat itu. Karna menjawab bahwa ia melakukan semua itu demi mencari keadilan untuk ayahnya. Mendengar jawaban tersebut, Resi Vyasa berkata bahwa jika anak sekecil Karna harus berjuang demi mendapatkan keadilan, maka itu adalah tanda bahwa kehancuran sebuah kerajaan sudah dimulai. Akhirnya sang resi setuju pergi bersama Karna. Namun sebelum berangkat, Vyasa kembali bertanya apakah Karna sanggup membawanya menemui Ratu Gandari sebelum matahari terbit. Di sisi lain, Gandari berjalan sendirian menuju sungai Gangga sambil membawa gumpalan daging anaknya di pelukan. Sebelum pergi, ia berkata kepada para pelayan bahwa itu adalah perjalanan terakhir dalam hidupnya, sehingga ia ingin melaluinya seorang diri. Dengan langkah lemah dan hati hancur, Gandari terus berjalan menuju sungai. Para pelayan yang panik segera memberitahu Dhritarashtra bahwa Gandari berniat menenggelamkan dirinya di sungai Gangga.
Namun Dhritarashtra justru berkata dingin bahwa hidup Gandhari memang sudah tidak berharga. Menurutnya lebih baik Gandhari mati karena nasib buruknya telah menghancurkan anugerah Dewa Siwa dan gagal memberinya seorang putra. Mendengar ucapan itu, Bhisma langsung menegur Dhritarashtra dengan keras. Ia berkata bahwa tanah tandus sekalipun tetap memiliki nilai. Begitu juga seorang wanita yang tidak bisa melahirkan tetap layak dihormati. Menurut Bhisma, berharap kematian Gandhari adalah dosa besar dan hanya akan membawa kehancuran bagi Hastinapura. Gandhari berdiri di tepi sungai Gangga sambil memeluk gumpalan daging anaknya. Dengan penuh kesedihan ia berteriak kepada Dewa Siwa agar menerima pertapaannya atau menerima pengorbanannya. Sementara itu, Karna terus memacu kereta membawa Maharsi Vyasa menuju Hastinapura. Di sisi lain, Adhirata masih disiksa tanpa henti oleh Madanjai yang merasa waktunya untuk membalas dendam akhirnya tiba. Di tengah perjalanan, Maharsi Vyasa tiba-tiba memerintahkan Karna mengarahkan kereta menuju sungai Gangga. Meski waktu sebelum matahari terbit semakin sedikit, Karna tetap menuruti perintah sang resi. Pada saat yang sama, Adhirata sudah bersiap menghadapi eksekusi, sementara Gandhari perlahan hendak menenggelamkan dirinya ke sungai Gangga. Namun tepat di saat itu, Maharsi Vyasa muncul dan menghentikan Gandhari. Sang resi memanggil namanya dengan keras dan bertanya apakah Gandhari telah kehilangan kepercayaannya kepada dewa. Di dalam penjara, Madanjai berkata kepada Adhirata bahwa setelah membunuh dirinya, ia juga akan mengirim Karna menuju alam kematian. Namun tepat ketika eksekusi hendak dilakukan, seorang prajurit datang tergesa-gesa membawa kabar bahwa Karna telah kembali bersama Maharsi Vyasa. Mendengar itu Adhirata langsung tertawa penuh bangga. Ia berkata bahwa Karna telah menyelamatkan hidupnya dan mengingatkan Madanjai bahwa sejak awal dirinya sudah yakin tidak ada yang mampu menghentikan putranya. Kini justru Madanjai yang seharusnya takut memikirkan nasibnya sendiri. Mata! Satyasena berkata kepada Rahda bahwa sejak awal ia sudah mengatakan kalau Karna adalah anak luar biasa. Rahda yang penuh haru memuji Karna seperti makhluk ilahi dan berkata bahwa hari itu putranya telah memberinya anugerah terbesar. Namun Karna dengan rendah hati menjawab bahwa seperti yang selalu diajarkan ibunya, seorang ibu tidak mungkin berhenti berbuat baik kepada anaknya, sama seperti ibu juga tidak mungkin berhenti menegur anaknya sendiri. Tiba-tiba Sangkuni datang dengan wajah terkejut. Ia tidak percaya Karna berhasil lolos dari ilusi Maharsi Vyasa. Karna mengangguk dan berkata bahwa Sangkuni gagal keluar dari ilusi tersebut, sementara dirinya berhasil membawa sang resi ke Hastinapura. Sangkuni benar-benar tidak percaya. Ketika mengetahui Maharsi Vyasa sudah bersama Raja dan Gandhari, ia langsung tertawa kagum sambil menyebut Karna sebagai anak yang tak terkalahkan. Namun Karna tetap mengingat satu hal. Ia segera bertanya bagaimana nasib ayahnya. Sangkuni lalu memerintahkan para prajurit membawa Adhirata ke sidang kerajaan. Setelah itu, ia berkata bahwa Karna pasti akan mendapat hadiah besar karena telah berhasil membawa Maharsi Vyasa ke Hastinapura.